Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Berahim dengan NIM 44242228 dari kelas Kimia B. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fosforilasi oksidatif, di mana pokok pembahasannya meliputi apa itu fosforilasi oksidatif, kemudian tempat terjadinya di mana. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 ke O2 melalui serangkaian pengemban elektron atau rantai respirasi. Proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria dan merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob. Nah, organisme aerob ini adalah proses di mana pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan oksigen. Kalau dilihat dari pengertiannya, ini kan adalah pengubahan NADH dan FADH2, yang NADH dan FA2 ini berasal dari proses respirasi sebelumnya, yaitu pada glikolisis atau pada dekarboksilasi oksidatif atau pada siklus Krebs. Nah, hasil dari ketiga proses ini berupa NADH dan FADH2 ini akan bisa digunakan sebagai energi jika NADH dan FADH itu sudah diubah ke dalam bentuk ATP. Nah, pada proses inilah pengubahan menjadi ATP tersebut. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tempat terjadinya di mana. Nah, fosforilasi oksidatif ini terjadi di membran dalam pada mitokondria. Membran dalam mitokondria ini memiliki banyak lipatan yang disebut krista. Membran dalam terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian dalam dari membran dalam dan bagian luar dari membran dalam. Kemudian ada ruang antar membran atau ruang sempit yang antara membran dalam dan membran luar mitokondria. Nah, kalau dilihat pada gambar berikut ini, kalau diperbesar, ini kan adalah gambar ini adalah gambar keseluruhan dari mitokondria. Nah, kalau bagian yang diberi arah panah ini disebutnya membran dalam bagian ini. Nah, membran dalam ini kan berupa lipatan-lipatan. Nah, lipatan inilah yang disebut krista. Sedangkan membran bagian luar ini bagian sini. Nah, ruang antar membrannya adalah ini, yang warna kuning ini, yang kuning tua ini. Nah, inilah ruang antar membran. Kemudian kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tahap pada fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama rantai transfer elektron dan yang kedua kemiosmosis. Apa itu rantai transfer elektron? Yaitu adalah proses pemindahan elektron dari senyawa donor elektron seperti NADH dan FADH2 ke aseptor elektron terakhir, yaitu oksigen. Pemindahan elektron ini melepaskan energi yang digunakan untuk menggerakkan proton H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Sedangkan kalau kemiosmosis itu adalah proses pergerakan proton H+ dari ruang antar membran kembali ke matriks mitokondria melalui protein ATP sintase. Pergerakan proton ini menyebabkan pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Nah, untuk lebih jelasnya memahami tahap-tahapnya ini, saya akan menjelaskan melalui gambar mekanismenya agar lebih jelas. Nah, mekanisme terjadinya fosforilasi oksidatif ini terjadi pada yang seperti sudah saya katakan pada membran dalam. Nah, membran dalam ini tersusun atas ini ada fosfolipid bilayer, di mana fosfolipid bilayer ini terdiri dari rangkaian fosfolipid yang berantai panjang seperti ini. Kemudian dalam rantai fosfolipid bilayer itu terdapat protein-protein yang menempel. Nah, di sini ada kompleks protein yang dinamakan kompleks protein 1 yang berupa bulatan ini. Yang kedua ada kompleks protein 2, kemudian ada koenzim, terus ada kompleks protein 3, ada sitokrom C, kemudian ada kompleks protein 4. Nah, nantinya
seperti yang saya sudah jelaskan bahwa fosforilasi ini terdiri dari 2 tahap. Nah, saya jelaskan dulu untuk tahap pertama, yaitu rantai transfer elektron. Nah, di sini kan kita akan mengubah NADH dan FADH. Nah, saya mulai dulu dari NADH. NADH di sini saya sudah tandai dengan warna pink. Nah, nantinya NADH ini akan terurai menjadi NAD+. Nantinya kan ini menjadi NAD+, berarti ada elektron yang keluar. Nah, elektron yang keluar ini akan menuju ke kompleks protein 1. Kalau dilihat dari garis warna pink ini, jadi milik NADH itu adalah garis yang warna pink. Dia menuju kompleks protein 1. Kemudian dengan masuknya elektron ke kompleks protein 1 akan memicu dipompanya H+ keluar ke ruang antar membran. Jadi di sini membran dalam, di atasnya ini adalah ruang antar membran, sedangkan di dalamnya ini matriks. Nah, elektronnya akan memicu terpompanya H+, kemudian H+ naik ke atas ke ruang antar membran, kemudian dari kompleks protein 1 menuju koenzim, kemudian ditransfer lagi menuju kompleks protein 3, dan pada saat inilah juga terjadi pemompahan H+. Nah, kemudian menuju ke sitokrom C, lalu ke kompleks protein 4, sehingga dipicu lagi H+ itu keluar menuju ruang antar membran. Kemudian seperti yang saya jelaskan di pengertian tadi, bahwa nantinya rantai transfer elektron ini akan berakhir di kompleks protein 4, di mana elektron itu akan ditangkap oleh molekul oksigen yang nantinya akan berikatan dengan 2H+ menjadi H2O atau air. Nanti air inilah yang akan dikeluarkan melalui sel. Nah, jadi dari proses rantai transfer elektron ini, atau di mana terjadinya transfer elektron dari kompleks protein 1 hingga kompleks protein 4, dan nantinya akan berakhir di penangkapan elektron oleh oksigen, maka inilah disebut sebagai transfer elektron. Sedangkan tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, nah di sini kan sudah ada H+ yang dipompa oleh kompleks protein 1, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Nah, di sini ada total 3H+ yang dipompa. Kalau dilihat di bulatan H+ ada kan warna pink. Nah, warna pink inilah hasil pompa H+ dari NADH. Nah, nantinya ketiga H+ ini akan menuju ATP sintase, yaitu enzim yang disebut sebagai ATP sintase. Nantinya ketiga H+ ini akan melewati ATP sintase ini, kemudian akan keluar, dan ATP sintase ini akan memicu enzim tersebut membentuk ATP. Jadi kalau misalnya ada 3H+, maka akan terbentuk pula 3 ATP. Nah, proses H+ menuju ATP sintase kemudian berubah menjadi ATP disebut sebagai kemiosmosis. Nah, kalau dilihat terbentuk 3 ATP dari satu molekul NADH. Maka dapat disimpulkan bahwa satu NADH menghasilkan 3 ATP. Nah, setelah pengubahan NADH menjadi ATP tadi, maka kita masuk ke FADH. Nah, sebenarnya pengubahan NADH dan FADH ini hampir-hampir mirip. Hanya berbeda pada tahap awalnya, yang dimana seperti yang sudah dilihat bahwa FADH ini saya simbolkan dengan warna biru di kotak warna biru. Nah, FADH ini juga mengalami penguraian menjadi FAD+. Nah, elektron yang dihasilkan dari penguraian ini akan masuk ke kompleks protein 2. Nah, kalau tadi kan di NADH dia masuk ke kompleks protein 1, kalau di sini dia masuk ke kompleks protein 2. Nah, dari kompleks protein 2 ini tidak terjadi pemompahan H+, jadi dia langsung menuju ke koenzim. Koenzim lalu ditransfer lagi, kalau dilihat di garis warna biru ini, ditransfer ke kompleks protein 3. Nantilah di kompleks protein 3 ini akan memicu dipompanya H+. Kemudian dari kompleks protein 3 ke sitokrom C, kemudian berpindah lagi ke kompleks protein 4 dan dipompa lagi H+ di sana.
Nah, nantinya kompleks protein 4 ini akan elektronnya akan ditangkap oleh oksigen yang kemudian membentuk H2O seperti pada NADH tadi ya. Kemudian setelah itu kan di sini kalau tadi di NADH kan terbentuk 3H+. Kalau ini terbentuk 2H+ dari kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Nah, kalau dilihat dari tanda biru ini, H+ yang ditandai dengan warna biru hanya ada 2. Maka proton atau H+ yang dihasilkan pada FADH ini, pada rantai transfer elektron FADH, hanya menghasilkan 2H+ saja. Nah, 2H+ inilah yang nantinya akan menuju ATP sintase, menuju proses kemiosmosis. Nah, kedua H+ ini masuk ke ATP sintase, kemudian diubah lagi menjadi ATP. Nah, di sini dilihat bahwa H+ yang berwarna biru ini adalah milik FADH. Nah, H+ ini kemudian berubah menjadi ATP, sehingga dapat disimpulkan bahwa satu molekul FADH itu menghasilkan 2 ATP. Nah, kalau dilihat dari pengubahan NADH dan FADH ini, maka jumlah total ATP yang dihasilkan dari seluruh respirasi aerob, baik itu dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, maka dia hasilnya seperti pada tabel berikut, di mana pada proses glikolisis ini dia menghasilkan 2 ATP, 2 NADH. Nah, 2 ATP di sini pada proses fosfolirasi dia akan tetap menjadi 2 ATP karena memang sudah berbentuk ATP sebelumnya. Nah, kecuali untuk 2 NADH. Nah, 2 NADH ini diubah menjadi ATP, maka menghasilkan 6 ATP. Yang seperti sudah saya jelaskan bahwa satu molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP. Maka jika 2 dikali dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Kemudian pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. 2 NADH dikali dengan 3 maka menghasilkan 6 ATP. Pada siklus Krebs juga sama. Di sini terdapat 6 NADH. Jadi kalau dikali dengan 3 maka menghasilkan 18 ATP. Nah, 2 FADH Nah, 2 FADH ini kan satu FADH menghasilkan 2 ATP. Nah, kalau di sini kan 2 molekul FADH, maka dikali dengan 2 menghasilkan 4 ATP. Kemudian ada 2 ATP dari siklus Krebs ini, karena sudah berbentuk ATP maka tetap menjadi ATP. Nah, totalnya jika dihitung semua ini dari hasil pengubahan tadi, maka akan menghasilkan 38 ATP. Namun, ada juga yang menyebut menghasilkan 36 ATP. Kenapa? Karena nantinya 38 ini akan dikurang 2. Dimana, kenapa 2 ATP ini dikurangkan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa fosfolirasi oksidatif itu kan terjadi di dalam membran dalam pada mitokondria. Nah, ATP atau molekul-molekul NADH dan FADH2 itu kan berasal dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, proses-proses sebelumnya itu terjadi di sitosol atau sitoplasma. Makanya ketika mau dibawa ke fosfolirasi oksidatif atau tepatnya mau dibawa ke mitokondria, nah untuk masuk ke dalam mitokondria tadi yang saya bilang ada membran luarnya, ada membran dalamnya, itu perlu adanya energi lagi. Makanya kenapa pada saat masuk itu dia memerlukan 2 energi, memerlukan 2 ATP. Makanya pada proses penjumlahannya itu dikurangkan dengan 2 sehingga menghasilkan 36 ATP. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan dari materi fosfolirasi oksidatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.